الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita baca salawat lebih dahulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها الإخوة, dalam kehidupan manusia sebagai seorang hamba Allah yang telah mengimani agama yang telah diridhoi oleh Allah, yaitu al-Islam. Dalam perjalanannya manusia selalu menginginkan bermacam-macam yang ia ingin peroleh dari Allah maupun dari manusia ketika ia hidup bersama manusia. Manusia ingin memperoleh kasih sayang dan cinta dari Allah. Manusia sendiri ingin memperoleh kasih sayang dan cinta dari manusia. Sementara manusia hidup menghadapi bermacam-macam untuk melanjutkan kehidupan ini, ia memerlukan fasilitas dalam kehidupannya. Ia juga menginginkan agar memiliki harta dan bertambah hartanya. Ia menginginkan agar memiliki badan yang sehat, fisik yang kuat, dalam rangka untuk ia mengajak dirinya beribadah kepada Allah. Manusia juga menginginkan agar panjang umurnya, selalu yang mohon kepada Allah agar memperoleh kesempatan demi kesempatan, agar ditambah oleh Allah umurnya, agar bisa memenuhi kehidupan ini dengan bekal yang sepenuhnya. Ia ingin dicintai Allah, ia ingin dicintai manusia, ia ingin bertambah hartanya, ia ingin sehat, ia ingin panjang umur. Ada permintaan terakhir, ia ingin masuk surga dan surga bersama Rasulullah. Jadi perjalanan ini agar nampak indah, kehidupan dipenuhi dengan memperoleh cinta dari Allah, dicintai masyarakat dan manusia, bertambah hartanya, sehat badannya, panjang umurnya, dan kelak kalau ia mati dan kelak di akhirat ia ingin masuk surga bersama Sayyidil Wujudi Muhammad. 6 masalah ini semua keinginan kita. Semua merupakan keinginan manusia yang benar-benar memikirkan dunia dan akhiratnya, yang benar-benar ingin memenuhi kehidupan ini dengan memperoleh kecintaan dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Orang bisa menyebutkan dirinya aku cinta kepada Allah, tapi belum tentu ia memperoleh cinta dari Allah. Apabila cinta dari awal sebagai rahmat Allah, maka Allah mencintai semua makhluknya.
Tapi yang diharapkan oleh seorang mukmin ialah cinta dari Allah, yang dari kecintaan itu Allah akan membimbing ia selalu dalam kebijakan, dalam kebaikan, sehingga ia sukses di dunianya dan sukses di akhiratnya. Mungkin ada satu ayat yang paling gamblang dan sering kita bahas ayat itu, bahwa kunci untuk memperoleh cinta dari Allah adalah dengan mengikuti Sayyidil Wujudi Muhammad. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku, Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Kuncinya adalah ada pada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Maka pada malam hari ini, dalam kesempatan ini, saya ingin membawa bahasa 6 masalah tadi. Ketika datang seseorang kepada Rasulullah, minta 6 hal tadi itu. Dan ini juga permintaan semua kita. Semua kita mengharapkan 4 itu dan 6 itu dan mendambakan semua itu. Hadis ini pernah dalam salah satu pengajian kita, dan mungkin bukan sekali, beberapa kali saya sebutkan, tapi sekedar lewat saja. Malam ini kita ingin berhenti sejenak dengan hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika didatangi oleh seseorang minta beberapa hal yang saya sebut di atas tadi. Saya akan bacakan teks Arabnya tabarrukan bil Rasulil A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi faqala, "Allimni amalan idza amiltuhu ahabbani Allah wan nasu wa yusri mali wa yasihhu badani wa yatilu umri wa yahsyuruni ma'ak." Ya Rasulullah, datang seseorang pada Rasulullah, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, amalkan kepadaku satu amalan. Kalau aku lakukan, Allah mencintai aku. Manusia mencintai aku. Hartaku tambah, badanku sehat, umurku diperpanjang, dan kelak aku dibangkitkan bersamamu ya Rasulullah." Bangkit bersama Rasulullah artinya ingin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Faqala sallallahu alaihi wa alihi, ketika Rasulullah memperoleh pertanyaan semacam ini, permintaan semacam ini, beliau kemudian bersabda, "Hadhihi sittu khisal." Ini ada 6 perkara. Untuk memperoleh 6 tadi harus ada 6 perkara. Idza aradta an yuhibbaka Allah fakhafhu wattaqi. Idza aradta an yuhibbaka an-nas faqta amma fi aydin nas. Idza aradta an yuthriya malak fa'akthir min as-sadaqah. Idza aradta an yasihha badanak fa'akthir min as-sawm. Wa idza aradta an yutila umrak fasil arhamak. Wa idza aradta an yahsyuraka Allah ma'i fa'akthir minas sujud baina yadayil wahidil qahar. Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Kalau kamu ingin dicintai manusia, maka kamu jangan mengharapkan sesuatu dari mereka. Putuskan harapanmu dari mereka. Kalau kamu ingin tambah hartamu, perbanyaklah sedekah. Kalau kamu ingin sehat badanmu, perbanyaklah puasa. Kalau kamu ingin panjang umurmu, hubungi rahimmu, kerabatmu, silaturahim. Kalau kamu ingin dibangkitkan bersamaku kelak di hari kiamat, perbanyaklah sujud di hadapan Allah Al-Wahidil Qahar. Resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua keinginan kita dalam 6 ini obatnya cuma di sini dan jawabannya cuma ada pada Rasulullah, karena hanya Rasulullah yang mengetahui ilmu ghaib yang dibuka oleh Allah kepadanya.
Hanya Rasulullah yang tahu masa depan kita, kesuksesan atau kegagalan yang ada pada kita, hanya beliau. Karena itu kita akan berhenti malam ini dengan resep yang diberikan Rasulullah agar kita memperoleh dicintai Allah, dicintai manusia, tambah harta kita, sehat badan kita, panjang umur kita, kelak dibangkitkan dengan Sayyidul Wujud Muhammad. Orang ini ketika datang kepada Rasulullah, demi Allah mewakili semua manusia yang waras, mewakili semua orang mukmin yang memikirkan dunia dan akhiratnya. Orang ini mewakilkan siapapun dia. Kita berterima kasih pada sahabat Rasul yang datang untuk bertanya 6 masalah ini, karena kemudian kita memperoleh jawabannya dari Rasulullah, dan itu pegangan hidup kita sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Pernah kita kaji wa iyaya farhabun. Pernah kita kaji wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadakulah kalian harus takut, dan hanya kepadakulah harus bertakwa. Nanti wa iyaya fa'budu. Orang yang takut kepada Allah pasti akan selalu memperoleh bimbingan dari Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti akan menjadi kekasih Allah. Karena orang yang takut kepada Allah akan menjaga semua ketentuan-ketentuan Allah. Dan setiap orang yang menjaga ketentuan Allah dalam perintah dan larangannya pasti akan menjadi kasih sayang Allah atau yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka tergolong orang-orang yang sukses, faiz. Sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Dari mana pintu sukses ini? Ketika ia dicintai oleh Allah, pasti akan dibimbing oleh Allah dalam jalan yang akan membawa kebahagiaan pada dirinya. Karena itu Allah menyebutkan ulaika humul faizun. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang takut kepada Allah pasti akan memperoleh kerelaan dari Allah. Dan kerelaan itu puncak pemberian yang Allah berikan kepadanya. Karena surga pun dengan semua yang ada, tetap Allah sebutkan waridwanun minallahi akbar. Allah menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radhu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah, mereka akan rela dengan semua ketentuan Allah. Allah rela dengan mereka. Siapa mereka itu? Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut, Allah sampai sebutkan dalam Al-Quran. Karena orang yang takut pada Allah pasti akan dicintai dan dibimbing jalan yang terbaik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Siapa yang takut dengan Allah, kedudukan Allah, ketentuan Allah, baginya jannatan, 2 surga. Lambang sebagai kecintaan Allah kepadanya. Idza aradta an yuhibbaka Allah, kata Rasulullah, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, fakhifhu, takutlah kepadanya. Kemudian wattaqi, dan bertakwalah kepadanya. Karena orang yang takut dan bertakwa kepada Allah tidak pernah akan Allah sia-siakan dalam kehidupannya. Begitu ayat-ayat Al-Quran begitu banyak menjelaskan kepada kita berkaitan dengan orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Allah menyebutkan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sebenarnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah dengan seseorang itu artinya dalam rangka membimbingnya, dalam rangka memberikan petunjuk jalan yang terbaik. Innallaha
Innallaha ma'alladzina taqaw. Ma'a, bersama. Menunjukkan bahwa benar-benar orang yang bertakwa itu selalu diberi bimbingan oleh Allah. Nabi Allah Musa dan Harun ketika harus pergi pada Fir'aun. Nabi Musa pernah hidup di istana Fir'aun, kenal bagaimana kekejaman Fir'aun. Ketika diperintahkan pergi kamu ke istana Fir'aun, berdakwalah di hadapan Fir'aun. Nabi Musa minta sesuatu pada Allah untuk dimudahkan macam-macam. Tetapi ketika Allah menyebutkan izhaba innani ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah kalian berdua Musa dan Harun, innani aku Allah ma'akuma, bersama kalian. Asma, mendengarkan apapun yang mereka ingin lakukan untukmu. Wa ara, melihat apapun yang ingin mereka lakukan untukmu. Ketika Allah ma'a, bersama, berarti orang itu aman karena ia masuk dalam kecintaan Allah dan pasti akan dilindungi oleh Allah. Allah berfirman kepada mereka orang bertakwa, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Atau kita menemukan firman Allah, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat lain Allah menyebutkan wallahu waliyul muttaqin. Allah sebagai walinya orang bertakwa, orang muttaqin. Apa artinya wali? Selalu membimbingnya. Karena wali itu adalah yang tidak ada pemisah antara dia dengannya. Kita menyebutkan Allah waliyul ladzina amanu. Kita sebutkan juga bahwa al-auliya juga mereka aulia Allah. Ala inna aulia Allah. Para wali sebagai aulia Allah. Juga Allah pun sebagai waliyu al-mu'min. Ketika para aulia disebut aulia Allah karena antara mereka sama Allah enggak ada hijab, enggak ada hisab. Terus semua yang mereka lakukan hanya untuk Allah dan karena Allah dan hanya melihat Allah, mereka sebagai wali Allah. Sementara wallahu waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, bahwa orang mukmin, orang yang bertakwa antara ia sama Allah tanpa ada hijab, Allah selalu membimbingnya kepada jalan yang terbaik. Karena itu kata Rasulullah, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka bertakwalah kepadanya dan takutlah kepadanya. Dan tidak ada orang bertakwa dan takut kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Karena arti takut sebenarnya kepada Allah, arti takwa sebenarnya kepada Allah harus mengikuti bimbingan Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah. Karena itu Allah sebutkan singkat dalam ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku, kelak kalian akan dicintai oleh Allah. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Begitu ungkapan Nabi Allah Yusuf pada saudaranya, siapa yang bertakwa dan sabar, Allah enggak pernah mensia-siakan pahala orang yang melakukan sesuatu. Pertama, kalau kamu ingin dicintai Allah, maka takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Jaminannya Allah mencintai. Kalau kita mendengarkan Allah mencintai kita, sudah selesai kehidupan kita ini. Aman. Karena Habib. Karena itu titel Rasulullah, titel paling tinggi. Ketika dalam satu ayat, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nabi Allah telah menjadikan Ibrahim, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ketika para sahabat, dalam beberapa buku tafsir sebutkan, ketika para sahabat membicarakan mengenai ayat ini dan kedudukan Nabi Ibrahim, mereka berbicara di depan di masjid Rasulullah, sementara beliau di rumah beliau, dan masjid dengan rumah beliau adalah dempet satu tembok. Rasulullah mendengarkan pembincangan mereka, bagaimana Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Nabi Allah Musa sebagai kalimullah. Mereka sedang membicarakan para nabi ulul azm. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Dengan wajah berseri-seri beliau berkata, aku mendengarkan apa yang sedang kalian bicarakan. Bagaimana Ibrahim sebagai Khalilullah, Musa sebagai Kalimullah, Isa sebagai Rahullah. Apa yang kalian bicarakan benar. Memang begitu kedudukan mereka yang besar. Tetapi dengarkan, ana Habibullah. Tapi dengarkan, aku adalah Habibullah, kekasih Allah. Karena itu, karena kalau kita berbicara takut, kalau kita berbicara takwa, tidak ada orang yang takut kepada Allah dan yang takwa kepada Allah melebihi Sayyidil Wujudi Muhammad. Inni la akhsyakum billahi wa atqakum. Begitu sabda beliau. Aku yang paling takut kepada Allah dari semua kalian dan yang paling bertakwa. Karena itu ketika Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia dari kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa, beliau Sayyidul Wujud Muhammad. Sehingga beliau menjadi Habibullah. Karena itu beliau kemudian bersabda, kalau kamu ingin dicintai Allah, takutlah kepada Allah dan takwalah kepada Allah. Kedua, wa idza aradta an yuhibbaka an-nas faqta amma fi aydihim. Kalau kamu ingin dicintai manusia, jangan terlalu banyak berharap pada mereka. Bahkan riwayatnya faqta amma fi aydihim. Kamu putuskan apa yang ada pada mereka. Artinya apa? Orang kalau ingin dicintai oleh manusia, jangan terlalu berharap dari mereka. Manusia ini kalau kita selalu berharap pada mereka, minta pada mereka, bosan melihat kita, benci melihat kita. Kalau ingin dicintai manusia, jangan berharap. Jangan setiap lihat orang kaya terus melendek, menampakkan kehinaannya, minta dikasihani, hina segala macam. Ini gak bakal dicintai oleh manusia. Sudah akan jauh dari apa yang ia cita-citakan, sekaligus ia akan masih memiliki sifat yang keji, mengandalkan ada selain Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Kan orang berkata begini, kamu kalau selalu sering minta sama orang, orang akan benci kepadamu. Lain kalau kamu selalu sering minta pada Allah dan terus minta, Allah malah lebih mencintai kamu karena kamu sering minta padanya. Idza aradta an yuhibbaka an-nas faqta amma fi aydihim. Apakah kita enggak boleh berharap pada manusia sama sekali? Akan saya bawakan hadis bagaimana Imam Ali menyebutkan berkaitan dengan hal-hal semacam ini. Beliau riwayat dari Imam Ja'far. Beliau menyebutkan kana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin bin Abi Thalib sering berkata, liyastami' fi qalbika al-iftiqar ila an-nas wal istighna'i anhum. Fayakunu iftiqaruka ilaihim fi lin kalamik wa husni bishrik. Wa yakunu istighna'uka anhum fi nazahati 'irdhik wa baqa'i 'izzik. Hendaklah terkumpul pada dirimu butuh pada manusia dan tidak butuh dengan manusia. Semuanya sebenarnya kontradiksi. Tapi kata Imam Ali, kumpulkan dua kontradiksi ini. Harus kamu memiliki al-iftiqar ilan nas, perlu, butuh, memerlukan mereka. Tapi juga harus kamu punya al-istighna'a anhum, gak butuh dengan mereka. Apa artinya mengumpulkan dua yang kontradiksi ini? Al-iftiqar perlu, butuh, wal istighna tidak butuh, gak memerlukan. Beliau menyebutkan begini, fayakunu iftiqaruka ilaihim filin kalamik wa husni bishrik. Kebutuhanmu, keperluanmu dengan mereka itu ialah kamu tampilkan dengan cara pembicaraanmu yang lemah lembut kepada mereka dan senyum dan wajah yang berseri-seri menghadapi mereka. Kalau bicara, kita harus lemah lembut. Kita harus berwajah berseri-seri kepada manusia, seakan-akan kita butuh dengan dia.
Tetapi istighna dan sekaligus kamu harus tidak butuh dengan mereka, enggak perlu. Dengan cara bagaimana? Wa yakunu istighna'uka anhum fi nazahati irdik. Kamu tetap di hadapan mereka menjaga harga dirimu dan tetap menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Kita enggak bisa hidup tanpa manusia. Sesama manusia kita diperlukan untuk ketemu. Bagaimana cara perlunya? Harus omong yang enak didengarkan, lemah lembut. Jangan kita mengatakan, anak nggak butuh orang. Kenapa harus lemah lembut? Anak mau bentak, anak mau apa? Anak nggak butuh sama sekali. Ini dilarang oleh Islam. Karena watabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bersenyummu, berseri-seri wajahmu di depan kawanmu, ini pun sebagai sedekah. Jadi kamu harus memiliki, kata Imam Ali, lin kalamik, lemah lembut ketika berbicara, dan husni bisyrik, berseri-seri wajahmu menghadapi. Seakan-akan lemah lembut yang kamu berikan dalam ucapanmu, seakan-akan serih wajah yang kita berikan itu, seakan-akan menunjukkan bahwa kami memang perlu dengan dia, dan memang cuma segitu keperluan kita. Karena sebagai hamba Allah. Pernah seorang sahabat doa di hadapan Rasulullah, aku ya Allah jadikan gak butuh sama orang sama sekali. Putus. Jangan sampai anak hubungan dengan orang, sudah cukup denganmu ya Allah. Rasulullah mendengarkan. Dalam riwayat bahkan Imam Ali menyebutkan, Rasulullah memegang pundaknya, kamu jangan doa semacam itu. Tidak ada manusia yang gak butuh dengan sesama manusianya. Begitu Allah telah jadikan. Liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Allah berfirman agar Allah jadikan salah kalian di antara kalian sesama kalian saling bantu membantu, nolong menolong. Tetapi kalau kamu mau doa, doalah begini. Aku ya Allah jangan sampai engkau jadikan aku punya keperluan dan kebutuhan kepada syiraru khalqik, kepada hamba-hambamu yang jelek. Bisa kita minta Allah, ya Allah jangan pernah saya punya hubungan dengan orang yang jelek sama sekali. Jelek perilakunya, jelek muamalahnya, jelek perbuatannya. Kita bermohon kepada Allah, jangan pernah punya hubungan dengan manusia yang memiliki sifat orang-orang yang jelek dengan perangai dan akhlaknya. Wa na'udzubillah. Kalau kamu ingin dicintai manusia, putuskan harapan dari mereka. Bagaimana cara kita memutuskan harapan dari mereka? Jangan kita setiap melihat orang yang kaya, melihat orang yang punya kelebihan, terus kita ini datang meremehkan diri kita di hadapannya. Seakan-akan kita ini benar-benar mengharap, seakan-akan kita ini sudah enggak punya Allah. Kadang-kadang juga berbuat bohong untuk mengambil, kadang-kadang menampakkan dirinya, dalam bahasa Arab disebutkan yastarhim, minta dikasihani. Nampak dijelek-jelekkan dirinya, disebut-sebutkan keadaan dan macam-macam yang ada padanya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau berkata begini, ra'aitul khaira kullah qad istama'a fi qat'it tama' amma fi aidin nas. Kata Imam Ali Zainal Abidin, aku melihat seluruh kebaikan ini ada pada memutus tamak dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Iqta' amma fi aidihim, artinya putuskan hubungan dengan apa yang mereka miliki, bukan hubungan dengan orangnya, dengan harta yang mereka miliki. Kamu jangan sampai merasa hina di hadapan dia supaya memperoleh. Kata Imam Ali, aku melihat seluruh arti kebaikan ialah qat'it tama', memutuskan tamak dan rakus, amma fi aidin nas, apa yang dimiliki oleh orang-orang. Wa man lam yarjun nasa fi syai'in wa radda amrahu ila Allah azza wa jal fi jami'i umurih istajaballahu azza wa jalla lahu fi kulli syai'. Kemudian Imam Ali Al-Abidin menyebutkan, siapa yang tidak mengharapkan manusia, kemudian ia kembalikan semua urusannya hanya kepada Allah, Allah pasti akan mengkabulkan semua permintaannya. Bahkan Imam Ja'far Shadiq pernah beliau bersabda, kalau kamu ingin setiap minta oleh Allah dikabulkan, enggak pernah ditolak, setiap kamu mohon pasti dikasih, kamu putuskan rasa tamakmu dengan apa yang dimiliki orang lain. Karena itu Imam Ja'far pun pernah menyebutkan, bi'sal abdu
abdun lahu tama'un yaquduh. Sejelek-jelek manusia adalah, sejelek-jelek hamba adalah hamba yang dipimpin oleh ketamaannya. Lihat ini, oh ini punya, tamak. Terus tamak dengan apa yang dimiliki orang. Sejelek-jelek hamba ialah hamba yang dipimpin. Yaquduh, lahu tamak, punya tamak dan rakus. Terus tamak dan rakus ini yang memimpin kehidupan dia. Terus beliau menyebutkan, wa bi'sal abdu abdun lahu raghbatun tudhilluh. Sejelek-jelek hamba adalah seorang hamba yang ketika memiliki keinginan, dia menjadi hina dengan keinginannya itu. Kalau dia ingin memperoleh sesuatu dari seseorang, terus dia menghinakan dirinya depan orang itu. Saya ini sudah begini, saya terus seakan-akan tidak pernah memperoleh rahmat Allah. Seakan-akan Allah nggak pernah memberikan sesuatu pada kita. Karena kita melihat orang kaya ini. Mungkin kalau saya sebutkan kemiskinan saya, hal saya, keadaan saya dengan penuh hina. Yang lebih jelek lagi kadang-kadang urusan suami, istri, keluarga disebutkan sama orang lain cuman ingin memperoleh simpati dan kasih sayang orang lain. Wa na'udzubillah. Yastarhim. Kan kadang-kadang orang yang punya jiwa tamak ini nanti bicaranya ngawur. Pembicaranya bisa juga keluar dari real. Wa na'udzubillah. Ada satu kejadian yang ingin saya ceritakan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah duduk dengan para sahabatnya dan termasuk yang ada di situ adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Datang seseorang, gharib, orang asing datang. Duduk kemudian ia teriak, panjang pembicaraannya. Teriak begini, "Ya Rasulullah, kamu adalah pemimpin kami semenjak zaman jahiliyah dan zaman Islam." Allah. Rasulullah dibilang pemimpin semenjak zaman jahiliyah pada orang ini. Antas imamuna fil jahiliyah wa fil Islam. Kata Rasulullah, sebentar. Kamu enggak pernah mikirkan lisan ini bagaimana bahayanya kalau bicara? Berapa lisanmu ini? Apa yang sedang kamu bicarakan? Tidak, kamu pemimpin kami di masa jahiliyah dan masa Islam. Orang ini ingin memuji Rasulullah, tapi keliru. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, iqta' lisanah. Ya Ali, putus lisannya, lidahnya. Imam Ali manggang dia, bawa keluar. Para sahabat semua melihat. Rasulullah suruh memutus lisan seseorang karena bicaranya ngawur. Ketika Imam Ali keluar, Imam Ali ngambil uang beberapa dirham dikasihkan. Kembali duduk Imam Ali. Sudah saya laksanakan ya Rasulullah. Dan itu isyarat cuman Rasulullah yang tahu cuman Imam Ali. Ternyata iqta' lisana yang menjadikan lisan dia bicara ngawur itu adalah kemiskinan dan keadaan yang sedang menimpa padanya sehingga bicaranya ngawur. Iqta' lisana. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan bicara ngawur kalau ia dipimpin oleh ketamaan dan kerakusan dalam kehidupannya. Setiap lihat orang yang memiliki, setiap lihat orang kaya, dia mau menghinakan dirinya supaya memperoleh kasih sayang dari orang itu. Dan orang semacam ini tidak pernah akan memperoleh simpati dari manusia. Karena Rasulullah menyebutkan, "Idza aradta an yuhibbakan nas faqta amma fi aidihim." Kalau kamu ingin dicintai manusia, kamu putuskan, hilangkan rasa tamakmu dengan apa yang mereka miliki. Orang yang selalu orang Jawa mengatakan ngersuloh, ketemu di mana saja halnya semua suudzon sama Allah, seakan-akan Allah nggak pernah. Orang kalau ketemu orang ini pasti sumpek. Manusia punya itu nggak bisa dibohongi, manusia pasti begitu. Pasti mengeluh lagi nih. Datang pasti mengeluh lagi. Sampai mungkin dia datang ingin bawa kabar gembira, sudah distempel begitu kadang-kadang. Karena apa? Seringnya akhirnya orang nggak mencintai dia. Karena kalau ingin dicintai manusia, menurut Rasulullah, putuskan rasa tamakmu dengan apa yang dimiliki oleh manusia, sehingga orang akan mencintai dia dengan sebenarnya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan, datang seseorang, alimni syai'an idza ana fa'altu ahabbani Allah minas sama' wa ahabbani an-nas minal ard, faqala irghab fima 'inda Allah yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas.
Datang seseorang, ya Rasulullah, coba ajarkan kepadaku sesuatu, kalau aku lakukan aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Kata Rasulullah, kamu melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadamu dan kamu bersifat zuhudlah, enggak butuh dengan apa yang dimiliki oleh orang. Pasti kamu akan dicintai Allah dan kamu dicintai manusia. Ayolah ikhwah, dalam kehidupan kita ini perlu kita pegang hal semacam ini. Jangan kita ini sering cuman mengersulo kepada orang lain. Dan insya Allah saya tidak akan mendikte, tapi dalam kehidupan kita, kalau kita mau jujur di hadapan Allah, kita perlu duduk merenung sendiri. Banyak hal yang kita harapkan dari seseorang, banyak gagalnya daripada goalnya. Itu hati kecil kita semua punya jawaban. Setiap kita lebih banyak mengharapkan kepada Allah, setiap kita memperoleh rezeki yang bighairi hisab. Setiap kita harapkan seseorang, setiap kita gagal dengan orang yang kita harapkan. Karena Allah maha cemburu, tidak senang hambanya lebih mengandalkan yang lain, sementara pintunya nggak pernah terbuka, nggak pernah tertutup. Maaf. Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka takutlah dan bertakwalah kepadanya. Kalau kamu ingin dicintai manusia, maka kamu putuskan rasa tamakmu dengan apa yang mereka miliki. Ada cerita kalau orang membaca buku-buku, tokoh yang selalu disebut namanya Buhlul, orang sebut Bahlul. Itu orang yang pintar artinya. Dia pernah hidup di zaman Harun ar-Rasyid. Suatu saat ketika Harun berjalan dengan semua kemegahannya, dikawal ketika Harun di atas kudanya, pengawalnya, semua orang bangun. Bahlul melihat, manggil namanya, Harun, Harun. Para pengawalnya memegang, kata Harun, siapa itu? Buhlul. Kata pengawal-pengawalnya, semua orang manggil dia, ya Amirul Mukminin, kamu panggil namanya. Kata Buhlul, apa bedanya ana dengan dia? Kita sama-sama hamba Allah. Kata Harun, biar kemari dia. Dan selalu Buhlul ini terkenal memberikan kata-kata hikmah, kata-kata mutiara. Kata Harun, kemari, coba nasihati anak ente. Kata Buhlul, sudah enggak perlu banyak-banyak nasihat ya Harun, kamu baca saja Al-Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik akan mendapat kenikmatan dari Allah kelak di surga, orang yang jelek akan di jahannam. Bahlul, kata Harun, aku mendengar kamu mintalah sesuatu padaku. Aku enggak butuh denganmu. Tidak, kamu mintalah sesuatu. Kamu akan kasih permintaanku, akan ku kasih semua permintaanmu. Masukkan aku ke surga, wahai Harun. Kata Harun, ini bukan milikku, bukan urusanku ini. Kenapa kamu menantang aku? Minta yang lain. Kembalikan aku masa kecil. Aku sudah tua ini. Ini bukan dipegang di tanganku, minta yang lain. Kamu menganggap menantang, mintalah. Kalau kamu enggak punya sesuatu ini, apa yang kamu banggakan? Aku dengar kamu banyak utang, minta aku akan berikan semua, berapa utangmu. Kata Buhlul, kamu akan bayar dengan uangmu atau uang rakyat yang kamu rampas. Yang aku tahu semua yang kamu miliki ini hak rakyat. Ya Bahlul, kata Buhlul, ya harus sudahlah, aku ingin berikan sesuatu padamu. Kata Bahlul, tidak, aku enggak ingin menerima sesuatu. Yang ingin saya katakan di akhir pembicaraan Buhlul. Kenapa Bahlul? Kata Buhlul, aku dan kamu sama-sama makhluk Allah. Masa Allah ingat padamu dan lupa padaku? Aku enggak perlu denganmu. Aku dan engkau sama-sama makhluk Allah. Apakah iya Allah ingat padamu dan lupa padaku? Maha suci Allah untuk contoh. Kalau kita bersaudara, kita punya ayah, kita peryakin aman bahwa ayah kita kalau masih saudara saya pasti juga ngasih saya. Padahal mungkin juga ayah kita bisa berbuat zalim. Tetapi kita sama-sama makhluk Allah. Kata Bahlul, engkau dan aku sama-sama makhluknya. Masa ingat padamu dan lupa padaku? Mustahil. Kalau kamu ingin dicintai manusia, kata Rasulullah, iqta' amma fi aidin nas. Putuskan kerakusanmu apa yang dimiliki oleh manusia. Ketiga, wa idza aradta an yusriya malak fa akthir minas sadaqah. Kalau kamu ingin tambah banyak hartamu, perbanyaklah sedekah. Rasul pernah bersabda, sedekah tidak pernah habis, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, 3 kali. Semua harta yang dikeluarkan untuk sedekah tidak pernah habis, bahkan tambah
tambah dan tambah menurut Sayyidil Wujud Muhammad. Tambahnya kapan? Itu terserah Allah. Tapi yakinilah Allah pasti menambah dan diberikan sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Terbaik sekarang. Terbaik besok. Terbaik setelah beberapa tahun, ya setelah beberapa tahun. Terbaik bahkan untuk akhirat, enggak di dunia, juga untuk akhirat. Serahkan, pasti bertambah. Kapan? Serahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu kebaikan untuk kita. Mungkin ditambah sekarang enggak baik untuk kita, Allah enggak beri karena cinta pada kita. Pasti bal yazdad. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kamu infakkan, Dia Allah yang mengganti, Allah yang janji. Berapa sih gantinya Allah? Paling sedikit 1 berlipat 10, paling sedikit. Bisa 700, bisa tambah dihitung. Pasti ada tambahan. Kata itu Imam Ja'far pernah berkata, "Idza kana al-khalafu min Allah, fal bukhlu limadha?" Kalau yang jamin janji Allah pasti diganti, kenapa harus kikir? Apa enggak percaya pada Allah? Imam Ali pernah mengatakan, "Man aiqana bil khalaf jada bil atiyah." Siapa yang yakin dengan ganti Allah, pasti dia akan dermawan, yakin. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Setiap yang dikirjakan pasti Allah berikan. Karena itu Allah berfirman dalam surat Hadid, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard." Kenapa kalian enggak mau berinfak di jalan Allah, sementara bagi Allah semua yang di langit dan di bumi, semua gudangnya ada pada Allah. Imam Ali bahkan beliau pernah bersabda, "Istanzilur rizqa bis sadaqah." Pancinglah turunan rizki dengan sedekah. Kalau kita mancing ikan, kita kasih umpan, betul? Kita kasih umpan dulu, baru ikan itu akan mengambil umpan. Imam Ali beri konsep, mau rizki, pancing dengan sedekah. Dan kalau punya sedekah itu dahulukan kedua orang tua, famili terdekat, baru yang lainnya. Istanzilur rizqa bis sadaqah. Karena itu, kalau kamu ingin tambah hartamu, kata Rasulullah, perbanyaklah sedekah. Allah berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana." Mengutangi Allah dengan utangan yang baik, artinya bersedekah. Yudha'if lahum, Allah akan lipat gandakan untuk mereka. Walahum ajrun karim, selain lipat ganda, pahala lagi. Dan sebenarnya kalau orang tidak akan mengeluarkan sedekah, dia tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Kita ini hidup ini berapa tahun? Setiap hari kita melihat orang mati. Kalau kita nggak invest cepat-cepat dengan sedekah kita yang ke sana, kita akan rugi. Pumpung, kata orang Jawa pumpung. Sementara masih dibuka oleh Allah 1/10. 1/10 paling sedikit. Tetapi kita juga nggak berbicara hanya di akhirat. Kita berbicara di dunia. Rasulullah pun memberikan resep ini dunia. Mau tambah hartamu, perbanyak sedekah. Bisa di dunia. Kita baca as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kalau mau turun, sedekah kita berikan sedang naik, ditolak ini bala. Kalau kita hitung-hitungan, kita kan suka matematika sama Allah, hitung-hitungan. Saya sudah sedekah hari ini kok nggak tambah. Selalu kita begitu. Tapi kita nggak menghitung yang lain. Anggap kita hitung-hitungan, saya hari ini infak 10.000 ya Allah. Kamu sebutkan pasti diganti, dan gantinya 10 lipat. Sampai pagi, sampai besok, sampai 2-3 hari nggak dapat saya 100.000 itu. Mungkin saya bilang begitu, kita bilang. Tapi kita nggak tahu dalam sehari itu, dalam jam-jam yang kita sedekah, berapa bala yang akan turun pada kita, Allah selamatkan. Kalau nggak turun waktu itu kami sakit stroke, berapa ratus juta yang akan kita keluarkan untuk dokter. Kalau kita ketabrak atau bermacam-macam, atau kena penyakit, atau keluarga kita, anak kita, bala, berapa yang akan kita keluarkan? Bukankah artinya memang sedekah itu pasti ditambah oleh Allah, dan pasti banyak harta kita. Baliasdah. Kita hatta doa kita hitung-hitungnya begitu kok gak nampak yang saya minta diberikan. Kita gak melihat apa yang diselamatkan oleh Allah dari kita, dan banyak.
kalau kamu ingin tambah hartamu, perbanyaklah sedekah. Karena orang yang bersedekah itu selalu oleh Allah akan diberikan gambaran, selalu akan diganti oleh Allah. Dalam beberapa riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, meriwayatkan dari Imam Ja'far, Rasul pernah bersabda, dawu mardhakum bis sadaqah, obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Wadfa'ul bala bid du'a was sadaqah, riwayat lain, tolaklah bencana dan bala dengan doa dan juga dengan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Wastanzilur rizqa bis sadaqah, pancinglah turunnya rizki ini dengan sedekah. Fa innama tafukku min baini lihi sab'amiyah wa laysa syai'un athqal 'ala syaitan min as-sadaqah 'ala al-mu'min. Gak ada yang paling berat, memberatkan syaitan seperti seorang mukmin ketika sedekah. Seperti kena pukul dengan pukulan yang paling dahsyat setan itu. Wa hiya taqa'u fi yadir rabb qabla an taqa' fi yadil 'abd. Sedekah itu sampai ke tangan Allah sebelum dengan pada tangan yang menerima. Istilah tangan Allah pada kekuasaan Allah. Ketika Imam Ja'far menyebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, mempercayai Allah dan memberikan kepada yang lain apa yang dimiliki, Allah akan memberikan dia jalan mudah dalam semua halnya. Karena sedekah itu akan sampai. Kata Imam Ali, ada dua hal yang aku enggak mau aku wakilkan pada siapapun dalam kehidupanku. Pertama, wudu. Aku enggak mau wudu. Aku diwudukan orang, tidak. Apapun keadaan beliau, mau wudu sendiri. Kedua, menyerahkan sedekah kepada orang. Karena ketika aku berikan itu sampai ke tangan Allah sebelum sampai pada tangan yang menerima. Kita membaca juga ma ahsana abdun as-sadaqa fid dunya illa ahsanal khilafa ala wuldih min ba'dih. Tiada seseorang yang berbuat banyak dalam sedekah dalam kehidupannya kecuali Allah akan menjaga anak dan keturunannya. Sekali lagi, hitung-hitungan jaga, jangan cuma lihat materi. Ini dulu abahnya kaya, suka bantu orang. Kok anaknya miskin? Jangan cuma itu. Tambahan pasti ada, tapi banyak hal. Anaknya jika anak soleh, diselamatkan dari bermacam-macam. Karena kita baca surat Kahfi, ketika Nabi Allah ulil azm Musa, ulil azm, dan Khidir, Nabi Allah Khidir harus bangun tembok orang yang rubuh. Nabi bangun tembok, perintah Allah. Apa urusannya Allah tembok dibangun lagi rumah ini? Rumah ini cucunya anak yang soleh, cucunya. Abuhuma salihah. Menurut riwayat ini cucu ketujuh. Untuk Allah menjaganya sampai Nabi, seorang Nabi ulul azm membetulkan rumahnya karena datuk-datuknya yang ketujuh ini adalah orang yang saleh. Karena itu Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya, apakah ada manfaatnya orang mengatakan dirinya cucu Rasulullah? Kata Imam Ja'far, apakah kamu melihat Rasulullah lebih rendah daripada seorang soleh yang Allah menjaga anaknya, cucu-cucunya supaya Nabi membangun rumahnya? Manakah yang lebih afdal? Rasul, apakah abdun seorang soleh itu? Kata Rasulullah menurut hadis Al-Imam Shadiq alaihi salam bahwa siapa yang ahsan, berbuat baik seseorang hamba sedekah di dunianya, kecuali Allah akan memberikan kebaikan kepada anak-anak keturunannya. Wa qal husnus sadaqah yaqdi ad-dain wa yakhlif 'alal barakah. Sedekah, husnus sadaqah tapi ya. Selalu sedekah pakai yang baik. Qardhan hasanah. Sedekah sambil mengancam orang percuma. Sedekah membentak yang diberi percuma. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Karena menyakiti seseorang miskin lebih besar dosanya daripada berapapun yang kita bantukan pada dia bagi Allah. Husnus sadaqah itu akan menyelesaikan utang kita dan akan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Dan ahadis demi ahadis banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun pernah bersabda riwayat Imam Abaqir, al-birru was sadaqah yunfiyanil faqr. Berbuat baik dan sedekah itu akan menghapus semua kemiskinan. Wa yazidani fil umur, menambah umur. Wa yadfa'an an sahibihima sab'ina maitatassu, dan menjaga pemberinya
sedekah tadi dan berbuat baik membentengi dia daripada mati yang jelek. Dari 70 jalan mati jelek dijaga oleh Allah supaya jangan mati jelek. Ahadis demi ahadis banyak sekali, antara lain istanzilu rizqa bis sadaqah man ayqana bil khalaf jada bil atiyah innallaha yanzilul mauna ala qadril maunah, dan riwayat demi riwayat yang menunjukkan bahwa sedekah itu adalah besar pahalanya. Kapan kita sedekah? Sedekah ini gak harus kaya. Kata Rasulullah, walaupun dengan separuh kurma, sedekahlah. Separuh kurma, sedekah. Sampai kalau sudah tidak punya apa-apa, separuh kurma pun gak punya, kata Rasulullah, sedekahlah dengan senyum di depan wajah saudaramu, sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ingin tambah hartamu, berbanyaklah sedekah. Kalau kita percaya dari sabda Rasulullah dan janji Allah, kita akan laksanakan. Kalau kita kurang percaya, berarti kita su'udzon dengan Allah dan su'udzon dengan Rasulullah. Dan sejelek-jelek amalan amalan seseorang adalah su'udzon kepada Allah dan su'udzon kepada hamba Allah. Apalagi hamba itu Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, kalau kamu ingin sehat badanmu, perbanyaklah puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sumu tasihhu. Puasalah, kamu akan sehat. Rasulullah. Karena memang konsep Al-Quran ketika seorang dokter datang kepada Imam Ja'far Shadiq di zaman beliau. Kemudian orang itu berkata, tabib hakim, dulu sebut hakim, yang ahli ramu-ramuan sebut hakim, tabib itu. Datang, apakah Ja'far, apakah dalam Quranmu yang diturunkan oleh Nabimu Muhammad ada membicarakan mengenai kedokteran? Quran ini adakah membicarakan kedokteran? Kata Rasulullah, ada dan cuma satu ayat. Apa ayat itu? Firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Seluruh kedokteran dulu sampai hari ini, semua mengatakan adalah puncak penyakit itu ialah karena kekenyangan. Al-Ma'idatu baitud da'. Jadi di dunia ini kulu washrabu wala tusrifu. Nanti kalau di akhirat yang kita makan di surga enggak akan membawa penyakit. Ayatnya berbeda. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah sebagai kegembiraan dengan apa yang pernah kamu lakukan di dunia saat itu. Di dunia kulu washrabu wala tusrifu. Al-israf paling berbahaya. Tahun 80-an atau akhir 70-an seorang dokter di Jerman masuk Islam cuman karena ayat ini, kulu washrabu wala tusrifu, sehingga kemudian ayat ini ditulis di kaligrafi indah depan tempat ia praktek dan di kamar operasinya, kulu washrabu wala tusrifu, obat dan kedokteran yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Dalam satu riwayat, Raja Mesir ini pernah mengirimi hadiah Rasulullah, ada macam-macam, ada kuda. Ada seorang wanita namanya Maria Kiptiyah yang jadi istri Rasulullah dan punya anak dari dia namanya Ibrahim. Satu lagi yang hadiah ketiga adalah dokter. Dikirim dokter. Dokter, kuda, wanita. Dokternya praktek di Madinah. Dokter yang dikirim oleh raja, dokter yang baik di Mesir, banyak pasiennya. Dia praktek di Madinah berhari-hari nggak ada pasien. Jarang ada pasien. Nggak kuat dia datang tanya apa sebabnya. Dalam riwayat dia tanya pada beberapa sahabat, riwayat lain datang pada Rasulullah tanya, apa sebabnya lingkungan daerahmu ini jarang orang sakit? Jawaban Rasulullah, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Kami satu masyarakat enggak makan sebelum lapar dan kalau makan enggak pernah kenyang. Kulu washrabu wala tusrifu. Karena itu penyakit emah itu ada ribuan macam. Dan seluruh penyakit yang ada ini kebanyakan dari adalah al-ma'idatu baitud da' menurut Rasulullah. Obatnya puasa. Tapi puasa dengan ketentuan puasa Islam yang sebenarnya. Bukan puasa yang kalau futur atau buka godok. Bukan itu. Kemudian sama juga makannya lebih berlebihan. Sehingga orang gak mampu lagi berdiri ketika setelah makan.
bisa makan berkali-kali, tapi nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nashba. Salah satu nasihat Imam Ali pada putranya Hasan, putraku Hasan, kalau kamu tidak mau ketemu dokter selama kehidupanmu semuanya, dengarkan nasihatku. Antara lain, kamu jangan pernah kamu usahakan meninggalkan tempat makanmu ketika kamu masih memerlukan makan itu. Usahakan kamu bangun ketika masih memerlukan. Artinya jangan dihabiskan semuanya. Dalam arti jangan sampai ketika bangun sudah nggak punya keinginan lagi. Cukup semuanya. Usahakan kamu bangun, kamu masih menginginkan sesuatu. Sisahkan. Itu yang pernah beliau sebutkan. Thuluthun li ta'amih, thuluthun li syarabih, thuluthun li nafasih. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Jangan sampai nggak pakai nafas sebab penyakit itu. Jadi kalau ingin sehat badanmu, perbanyak puasa. Dalam arti perbanyak puasa itu adalah bukan berarti puasa yang kadang-kadang kita lewati dengan cara yang keliru. Ketika berbuka kita makan seperti qadha, melebihi kalau enggak puasa. Jangan. Tapi artinya sumu tasihhu, bagaimana cara perut dilatih untuk enggak terlalu kenyang terus, lapar bahkan. Ketika makan pun tidak sampai kenyang sehingga enggak mampu jalan. Ada orang mati kekenyangan, banyak mati kekenyangan. Di samping di sana banyak orang mati kelaparan. Kalau kamu ingin sehat badanmu, kata Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, perbanyaklah puasa. Dan mungkin pernah kita bahas di Ramadan keutamaan puasa. Tapi bab yang sekarang ini cuma masalah kesehatan. Dan sampai hari ini banyak kedokteran yang bicarakan masalah indahnya berpuasa dalam kacamata kesehatan. Bagaimana ketika orang bisa menahan, tidak memenuhi. Di antara lain Imam Ali menyebutkan, jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kenyang. Itu wasiat-wasiat beliau supaya jangan sampai kamu enggak ketemu dokter sepanjang hidupmu, wahai putraku. Antara lain, bangunlah ketika kamu masih mengharapkan makanan, masih inginkan. Kedua, jangan sampai kamu tidur itu dalam keadaan kenyang. Makanya rumah sakit itu sore baru maghrib orang kasih makan malam sudah, supaya ketika malam sudah selesai. Ketika orang mau tidur kurang seberapa jam makan, itu penyakit yang ada. Dan itu sudah dibicarakan oleh Rasulullah Azam, Imam Ali dan semuanya. Kulu washrabu wala tusrifu. Karena itu menurut Rasulullah, idza aradta an yasihha badanak fa'akthir minas shaum. Perbanyaklah puasa. Kelima, wa idza aradta an yutila umrak fasil arhamak. Kalau kamu ingin panjang umurmu, perbaikilah silaturahim di antara kalian. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan silaturahim itu memperpanjang umur seseorang. Panjang dalam dua arti, hakikat panjang diundur oleh Allah, atau dalam arti berkah dalam umur yang telah Allah tentukan. Karena dalam surat Nuh Allah sebutkan umur itu bisa dirubah oleh Allah. Umur bisa dipanjangkan oleh Allah. Mungkin kita melihat bahwa umur itu adalah qadha yang telah ditentukan oleh Allah. Iya. Tetapi semua ketentuan Allah itu Allah memiliki wewenang untuk yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah merubah, menghapus apa yang dan menetapkan sekehendak Dia. Dan Allah hanya Allah yang mengetahui ilmul kitab. Nabi Allah Nuh dalam ayat surat An-Nuh ayat 3 dan 4 Allah berfirman atas lisan Nuh, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadah pada Allah, bertakwalah dan taatilah aku. Yaghfir lakum min dzunubikum. Dari ibadah, takwa, taat padaku dari pada Rasul, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Allah undur umur kalian. Tetapi inna ajalallah idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Allah mundurkan ajal kalian. Ketika sudah diundurkan, ketika datang ketentuan Allah, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena itu ketika Rasul bersabda, kita jangan mengatakan bagaimana umur saya bisa tambah. Kita juga enggak tahu berapa umur kita. Siapa yang tahu umur kita? Mungkin Allah tentukan umur kita 40 tahun.
Tapi ketika kita hidup sampai 50 tahun, 10 tahun itu tambahan yang Allah berikan. Kita nggak tahu. Karena waktu 40 pun kita nggak tahu kalau itu jatah umur kita. Tetapi silaturahim menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang umur. Hakikat umur panjang 10 jadi 20, 20 jadi 30, atau yang 20 tetap diberi berkah oleh Allah, dan itu kepanjangan umur. Silaturahim, dan banyak hadis-hadis yang menganjurkan silaturahim. Orang yang memutuskan rahim kelak akan diputuskan oleh Allah. Karena nanti di hari kiamat rahim ini mu'allaq fil arsh, dia akan bergantungan di arsy Allah. Kemudian Allah berfirman, man wasalaka wasaltu wa man qata'aka qata'tu. Siapa yang berhubungan denganmu akan aku mempunyai hubungan denganku. Yang memutuskan hubungan denganmu berarti putus hubungan denganku. Sil arhamak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pahala yang Allah ajukan di dunia selain birrul walidain adalah silaturahim. Allah akan nampakkan di dunia sebelum akhir. Silaturahim ini bermacam-macam. Ada sekedar ketemu dan selesai, kunjung mengunjung. Ada juga membantu yang tidak punya. Kurang kunjungannya, bantuannya lancar, silaturahim. Kunjungannya sering melihat keadaan mereka dalam kesulitan, enggak bantu, sama juga enggak silaturahim. Ada porsinya sendiri-sendiri. Ingin panjang umur, perbanyaklah silaturahim. Rahim itu adalah kerabat kita yang paling terdekat. Yang paling dekat setelah kedua orang tua kita, saudara kita, sepupu kita, dan semuanya yang masih bisa dihubungi dengan kita. Kita hubungi, mereka balas atau tidak bukan urusan kita. Sering kita berkata, sudah berkali-kali baik, tapi mereka enggak mau, bukan urusan kita. Kita sedang kerja sama Allah, bukan kerja sama mereka. Kalau kita berbuat untuk mereka, kita punya hitungan semacam ini. Tapi kalau kita berbuat untuk Allah, untuk Rasulullah, melaksanakan ini, maka kita tidak sibuk mereka balas atau tidak. Yang penting saya berbuat. Nanti pahalanya ada pada Allah. Ingin umur panjang, sil, kata Rasulullah, idza aradta an yutila umrak fasil arhamak. Keenam, wa idza aradta an yahsyuraka Allah ma'i fa aktsir minas sujud baina yadayil wahidil qahar. Kalau kamu ingin dibangkitkan bersamaku, perbanyaklah sujud di hadapan Allah. Karena paling dekatnya seorang hamba ketika berhubungan kepada Allah, ketika ia sujud, meletakkan kepalanya sebagai simbol hina dinanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang yang sering datang membantu Rasulullah, khadim Rasulullah, yang membawakan air untuk Rasulullah selalu. Kalau Rasulullah mau wudhu, diambilkan airnya, siapkan air baru Rasulullah wudhu selalu. Suatu hari Rasulullah ingin membalas jasa orang ini, dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah nggak balas jasa seseorang. Rasulullah ingin balas jasa orang ini, beliau berkata, kamu mintalah sesuatu padaku. Apa? Kamu ingin apa? Ada dua riwayat. Satu riwayat dia berhenti, kemudian berkata, aku ingin masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Riwayat yang lain tidak. Dia bilang, ya Rasulullah, aku enggak keburu ingin minta. Beri waktu, besok aku beritahu. Dia masih mikir-mikir ini. Sama Rasulullah ditantang, minta apa? Besok hari, dalam riwayat kedua, datang. Minta apa kamu, kata Rasulullah? Aku minta masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang ngajari kamu? Tidak, tapi aku pikir-pikir semua permintaan kalau selain ini akan habis ya Rasulullah. Tapi kalau ini akan kekal bersamamu. Rasulullah senyum, benar kata Rasulullah. Kemudian beliau berhenti, kemudian beliau bersabda kepadanya, kalau memang itu permintaanmu, fa'inni bikathratis sujud. Bantulah aku juga dengan perbanyaklah sujud di hadapan Allah. Rasulullah ingin memberikan permintaan yang terbaik ini. Beliau sudah menantang, minta apa? Beliau mengatakan, iya, cuman bantulah aku dengan memperbanyak kamu sujud di hadapan Allah. Tidak ada masalah yang kita nggak selesaikan kalau kita, nggak ada masalah yang nggak terselesaikan ketika kita sujud di hadapan Allah untuk diselesaikan. Pasti diselesaikan. Karena itu konsep kehidupan kita, dan kita nggak pernah lepas dari muskilah. Nggak ada orang nggak lepas dari problem.
Jangan pernah kita mengharap di dunia ini nggak punya problem. Orang Jawa berkata sawang sinawang. Orang kita melihat orang ini sepertinya nggak ada masalah. Orang itu pun melihat Anda sepertinya Anda nggak ada masalah. Padahal masing-masing semua penuh masalahnya. Masalah itu seperti kalau Anda ke Bungurasi itu. Ini bis keluar, satu masuk lagi, terus silih berganti. Kadang-kadang belum selesai ini datang lagi masalah. Hidup semuanya masalah. Tapi konsep Al-Quran untuk menyelesaikan semua masalah, kehidupan dan semuanya ada cuman ringan. Allah berfirman, wasjud waqtarib. Sujud dan berdekatlah kepada Allah. Allah selesaikan urusan Anda. Wasjud waqtarib. Pegangan kita. Dan Allah telah berikan itu untuk kemudahan dalam kehidupan kita. Selesainya adalah bersujud di hadapan Allah, mendekatkan diri pada Allah. Rasul pernah bersabda, hubungan makhluk yang paling dekat kepada Allah adalah ketika ia sujud. Wasjud waqtarib. Karena itu ketika Allah ingin memberikan kehormatan kepada Nabi Allah Adam al-haqiqah Muhammadiyah, simbol manusia pertama yang akan darinya keluar haqiqah Muhammadiyah, sayyidul wujud Muhammad. Ketika Allah ingin memberikan kemuliaan ini, Allah perintahkan malaikat sujudlah kepadanya. Dengan arti sujud yang pernah kita bahas. Kalau kamu ingin dibangkitkan denganku di hari kiamat, kata Rasulullah, perbanyaklah sujud. Manusia ini ketika sujud, Allah berfirman, hambaku, apa yang kamu mohon, aku berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, semua para nabi diberi oleh Allah doa yang dikabulkan doanya. Dan setiap nabi telah mohon, kecuali aku belum minta doa itu. Aku kekalkan, aku akhirkan nanti di hari kiamat untuk minta syafaat bagi umatku. Gak minta doa Rasulullah di dunia ini. Tapi dengarkan ketika di mahsyar. Ketika seluruh Bani Adam telah ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua gak bisa. Ketika cuma mereka menuju pada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah mengatakan, aku yang akan menyelesaikan masalah kalian semuanya. Wahai seluruh manusia, dari Adam sampai akhir, apa yang terjadi? Beliau sujud di hadapan Allah. Dan gak mengangkat kepala, beliau cuma sujud. Karena ini adalah kondisi dan keadaan yang paling simbol pendekatan seorang hamba kepada Allah. Sajad, gak mengangkat kepala. Sampai mendengarkan khitab dari Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Muhammad, angkat kepalamu, mohonlah, mintalah, dikabulkan semua permintaanmu. Mohonkan syafaat, dikabulkan semua permintaan syafaatmu. Kapan Rasulullah? Waktu sujud. Karena enggak ada lambang seorang hamba menampakkan kehinaan dan kedinaannya di hadapan Allah kecuali sujud. Karena itu kemudian dosa besar kalau kita sujud kepada selain pada Allah. Karena ini cuma milik Allah. Wasjud waqtarib. Kalau kamu ingin dibangkitkan bersamaku, kata Rasulullah, perbanyaklah sujud di hadapan Allah. Cuman itu yang bisa membawa kita kenikmatan. Kita ingin usaha nangis dalam sujud. Kita ingin usaha mohon semua kabulan kita dalam sujud. Karena itu ada sujud takur ketika kita setelah sholat, kita mendapatkan nikmat sujud pada Allah. Karena itu ada sujud ketika kita menghadapi problem yang pernah saya sampaikan, bagaimana Imam Ali Zainal Abidin menyebutkan, kalau kamu dalam kesulitan sujudlah, dalam keadaan apapun sujud pada Allah. Dan sebutkan ya Arhamar Rahimin 7 kali. Allah akan berfirman, hambaku, memang aku Arhamar Rahimin, apa yang kamu minta akan kukabulkan. Ayyuhal ikhwah, 6 masalah ini pegangan hidup kita. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Kalau ingin dicintai manusia, maka putuskan semua rasa tamak dan rakus apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita ingin tambah harta kita, perbanyaklah sedekah. Kalau kita ingin sehat badan kita, perbanyaklah puasa. Kalau kita ingin diperpanjang oleh Allah umur kita, bersilaturahimlah. Kalau kita ingin dibangkitkan bersama Sayyidul Wujud Muhammad,
perbanyaklah sujud di hadapan Allah. Mudah-mudahan 6 masalah ini bisa kita praktekkan dan kemudian kita bisa memperoleh apa yang dijanjikan Rasulullah agar kita memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.